Selamat siang teman-teman. Hari ini saya mau kasih tahu atau kasih lihat perkembangan hidroponik di tempat saya ya. Nah ini brokoli yang sudah mulai terlihat besar. Nah ini dia. Nah ini 1, 2, ini 3. Nah ini 4. Nah ini kembang kol atau cauliflowers, belum kelihatan penampakannya. Nah ini 5 ya. Nah ini 6. Ini dia yang paling besar ya. Nah ini kembang kol yang sudah kelihatan penampakannya. Oke, bisa dilihat. Nah ini dia, atau cauliflower atau kembang kol. Nah ini cabe, karena dinginnya luar biasa. Nah ini dia ada yang buat nyambel. Nah sekalian dipetikin sama saya. Habisnya kalau nggak dipetikin nanti dia kayak tadi rontok kayaknya, entah burung atau apa ya. Nah ini cabe, kelihatannya tambah dingin, jadi daunnya udah mulai kuning-kuning. Lihat, udah mulai kuning-kuning. Ini cabe merah besar. Nah itu dia, cabe merah besar, pedesnya luar biasa. Ini dia. Nah, sembari saya petikin ya, lumayan buat bikin sambal. Kemarin sih ada saya juga seplastik ukuran 500 gram, itu saya udah kasih ke temen. Kan ada juga teman Indonesia di sini, banyak orang-orang Indonesia yang di sini. Nah jadi kemarin saya kasihin, sama nanti saya kasih tahu sawi saya, sawi putih. Nah ini cabe. Nah ini paprika. Kelihatannya juga kalau cabe dan paprika kalau sudah musim dingin gini, dia perkembangannya juga kurang bagus karena matahari kan jarang. Nah ini aja tadi matahari keluar sebentar, alhamdulillah masih keluar, masih ini masih ada matahari. Nah ini cabe merah besar, alhamdulillah masih punya cabe. Nah ini paprikanya, kemarin saya udah ambil yang merah juga, udah saya ambil. Nah ini dia tuh, saya bilang perkembangannya kurang bagus, jadi kecil-kecil udah warnanya jadi merah, udah berubah warna. Nah ini yang kuning kemarin saya udah ambil juga, udah saya habisin. Yang kuning nih belum berubah warna, jadi saya nggak ambil. Nah ini kita ke rakit apung. Itu tadi Dutch bucket. Nah sekarang rakit apung. Nih rakit apung, seledrinya saya udah rimbun lagi, udah kayak hutan lagi. Kemarin ini kan saya potongin ya. Jadi nah ini lihat, kalau dia sehat ya, akarnya seperti ini, bagus. Akarnya tuh putih ya, akarnya bener-bener putih dan ngerombyok. Jadi kita demen banget liatnya ya, lihat akarnya aja kita ngerombyok, senang karena ngerombyok gitu. Apa ya bahasanya ngerombyok? Ya tetap aja saya mah orang Indonesia, pakai bahasanya juga. Nah ini dia, itu kalau yang bagus ya akarnya seperti itu tadi ya, putih bersih. Nah nih tuh akarnya. Waktu itu saya nyoba kangkung, tapi nggak bisa kan, kangkung itu harus di winter, baru dia bagus tumbuhnya. Kalau di sekarang nih maksudnya saya sabar, kalau di summer itu dia bagus banget. Itu sampai bisa saya 3 kali panen, itu cuma dipotongin ya, dipotongin 3 kali panen. Nah ini dia nih, 3 kali panen tuh dipotongin, diguntingin, jadinya nggak saya ambil sama akar-akarnya. Ini nih, cuma yang kurang bagus ini
daun ketumbar ya. Kalau ditaruh di rakit apung kelihatannya daun ketumbar kurang bagus ya, tapi saya coba juga sih. Nah ini dia. Nah kalau yang ini, nah ini juga udah mulai, brokolinya udah mulai keluar. Hidroponik yang medianya yang berbeda. Nah dia mulai tumbuh daun-daunnya. Nah kalau ini kayaknya winter dia lebih bagus, lebih keluar banyak. Nah ini buahnya tuh udah mulai keluar banyak lagi, jeruk. Nah ini jeruk juga, tapi ini jeruk apa sih, jeruk purut kalau kita bilang kan. Daunnya yang paling penting tuh daunnya, saya nyarinya sampai susah. Nah ini avocado. Nah ini apa namanya, labu siam. Nah ini udah mulai merambat. Nah ini apa namanya, waktu itu sudah sempat berbuah tapi nggak, karena winter jadi dia mati. Buahnya yang nggak berkembang dengan baik karena kan dingin, jadi daunnya itu dia mulai kering dan layu, gugur. Biasanya kayak begitu. Nah makanya saya gunting semuanya, nanti pas masuk summer itu dia akan bertumbuh dengan baik. Nah ini untuk yang apa namanya, NFT. Nah ini NFT, ini udah mulai kelihatan mereka mulai ngekrop, dan biasanya kalau sudah daunnya menguncup gitu itu akan menghasilkan bunga kol ya. Nih ini deretan bunga kol semuanya, saya taruh sengaja segini di samping biar kalau dia agak besar bisa ada topangannya di sini. Nah ini sawi putih besar ya. Nah di sini saya taruh brokoli lagi karena saya nggak punya tempat di sana. Nah ini brokolinya tuh udah keluar. Nah ini dia brokolinya udah besar banget. Ini brokoli semuanya, ini brokoli, ini kembang kol. Apa sih yang bisa kamu bedain antara, karena kalau kembang kol dan brokoli itu agak-agak mirip ya daunnya ya. Kalau kembang kol daunnya ini nggak keriting kayak ini brokoli, makanya saya bisa bedain. Ini brokoli itu daunnya lebih hijau, lebih pekat dan lebih tebal, dan keriting. Nah keriting gini, nah itu kriwil ya, seperti itu. Nah ini adalah sawi putih. Nah tuh lihat kan akarnya bertumbuh dengan bagus. Nah yang akarnya yang kurang, yang udah lama-lama akarnya akan mati ya. Nah ini dia tumbuh akar yang baru. Nah ini dia sawi putih Indonesia, tapi saya bilang sawi mini karena dia nggak bakal besar. Dia cuma, ini udah beberapa yang saya panenin kemarin, saya kasihin temen saya juga, habis makan sendiri juga nggak habis kan. Nah ini sawi putih. Nah yang ini adalah lettuce iceberg. Lettuce iceberg itu kalau di udara panas dia nggak bakal ngekrop. Jadi saya kalau tanam, atau teman-teman kalau tanam, lebih baik pas musim hujan. Dia itu ngekrop. Kalau udah ngekrop bagus itu kayak kol, dan enaknya minta ampun. Biasanya dipakai untuk di hotel-hotel, dia untuk hotdog atau untuk burger. Dan kalau di hotel-hotel itu jatuhnya harganya mahal. Nah ini dia mulai ngekrop nih, dia mulai ngekrop juga. Semua kayaknya udah mulai ngekrop karena kan ini udah winter ya. Nah tuh dia tuh udah mulai ngekrop, kelihatan kan ngekrop. Nah ini juga mulai ngekrop. Nah kalau udah mulai ngekrop tuh senang liatnya tuh kayak kol. Nah ini dia udah mulai ngekrop, Nah ini belum nih karena masih agak kecil ya. Nah ini dia mulai ngekrop. Nah ini kelihatannya seperti kotoran apa gitu, kotoran binatang. Bukan, jadi waktu itu saya akalin karena kan banyak kayak ulat-ulat kecil. Di sini kalau ada kupu-kupu putih itu kita usahain usir karena dia itu taruh telur. Nah telurnya itu jadi ulat. Nah sebelum jadi kupu-kupu kan jadi ulat dulu. Nah dia makanin lah gitu. Nah ini saya akalin pakein kopi, saya taburin kopi bekas ya, kopi bekas.
dan saya taburin kopi bekas. Nah, hasilnya alhamdulillah tuh. Dia ngekrop bagus banget. Nah, ngekrop bagus. Nah, ini belum ngekrop karena masih agak muda. Masih agak muda. Nah, itu yang udah mulai ngekrop tuh. Nah, tuh. Ini udah mulai ngekrop. Nah, itu senangnya minta ampun saya lihat nih. Yang doyan tuh suami saya tuh. Karena kan setiap berangkat lunchbox-nya itu saya bikin sendiri, roti burgernya sama burgernya itu saya bikin sendiri. Nah, itu dia udah ngekrop. Waduh, dia seneng banget liatnya. Dia bilang, wah, dia bisa makan lettuce iceberg deh tuh. Nah, karena kalau kita beli ya memang ada di supermarket, tapi kan kita juga bukan supermarket, jadi seperti supermarket tapi itu kelihatannya organik, dia besar, tapi pas kita masukin kulkas itu nggak sampai seminggu, 3 hari aja udah blenyek ya, hancur gitu ya, udah kayak udah membusuk. Tapi kalau alhamdulillah kalau yang namanya hidroponik ya, habis kita panen kita cuci bersih, agak kering-keringin dulu ya, jangan langsung dimasukin ke plastik, jadi kita keringin dulu, habis itu baru udah kering kita masukin ke plastik ya, ke plastik kalau punya plastik wrapping itu yang seperti di supermarket itu kita plastikin. Jadi habis dipakai, habis diambil buat dimakan, tutupin lagi, plastikin lagi. Itu alhamdulillah itu bisa sampai 1 bulan ya. Nah, itu dia tuh, seneng banget deh kalau udah ngekrop tuh, kita jadi nggak perlu nunggu lama. Nah, ini sawinya juga udah gede, baru setengah ngekrop, yang crop. Sama juga itu saya kasih ampas ini, ampas kopi atau kopi yang udah kadaluarsa ya, jangan diminum tapi ya udah taburin aja ya. Nah, seperti ini teman-teman, tuh brokolinya, waduh, meniku maha ngeliatnya ya, senang ngeliatnya tuh. Ini kalau yang udah ngekrop kayak begini tuh, bener-bener kayak kol. Tuh yang udah ngekrop. Nah, biasanya kalau ya udah ngekrop gitu yang bawahnya nih, nah dia mulai layu. Nah, biasanya saya langsung ambil, buangin. Jadi juga nggak ngebuang nutrisi. Jadi nutrisi itu kita kasih makan, nutrisinya itu diambil sama yang daun-daun yang bakal ngekrop. Jadi dia cepet ngekropnya. Jadi yang setengah layu, nah kayak begini nih, ini kan kayak dimakanin ulat gitu ya, mendingan dipotes, dibuang gitu, dipotes. Nah, habis itu dia kan nutrisinya mengalir buat yang nasi ada. Nah, kayak saya nih kebiasaan kalau lagi ngecek tanaman itu yang daun yang paling bawah, yang paling awal ya dia keluar, itu saya pretelin. Nah, jadi nutrisi itu dilokasiin untuk daun-daun yang baru ya. Nah, tuh brokoli. Nah, ini dia semua tanaman saya yang hidroponik. Nah, kalau yang organik saya nggak bisa omongin, karena kalau yang organik kan itu beda lagi ya. Ada yang tanya saya pakainya nutrisi apa. Jadi nutrisinya yang kita pakai di sini suami saya yang bikin sendiri, dan itu untuk buah dan sayuran suami saya pakai satu nutrisi. Enggak kayak di Indonesia, untuk cabai beda, untuk buah beda, untuk sayur beda. Enggak. Kalau suami saya pakai yang diracik sendiri. Nah, itu yang tahu suami saya tuh bikinnya. Nah, ini dia.